Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Video ini merupakan video part pertama dari sistem pencernaan manusia. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Fungsi sistem pencernaan antara lain yang pertama, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh lalu menyerap berbagai nutrisi dari makanan tersebut yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak berfungsi bagi tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ penyusun sistem pencernaan. Organ penyusun sistem pencernaan antara lain yang pertama, rongga mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa organ yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, saluran pencernaan. Beberapa organ dalam saluran pencernaan yaitu kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang ketiga yaitu kelenjar pencernaan. Organ-organ pada kelenjar pencernaan meliputi hati, pankreas, kelenjar empedu. Selanjutnya saya akan memberikan gambar alat-alat pencernaan manusia. Nah, seperti ini alat pencernaan manusia meliputi mulut, kerongkongan, hati, empedu, usus halus, lambung, pankreas, usus besar, rektum, dan anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi organ penyusun sistem pencernaan. Yang A yaitu gigi. Gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk dalam rongga mulut. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 3 yaitu yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring untuk mengoyak makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk mengunyah makanan.
Berikut saya sajikan gambar bentuk-bentuk gigi dan bagian-bagian gigi. Ini gambar bentuk-bentuk gigi. Berikut ini keterangannya. Nomor 1 yaitu gigi seri. Nomor 2 gigi taring. Nomor 3 gigi geraham depan. Dan nomor 4 gigi geraham belakang. Sedangkan yang kanan itu gambar bagian-bagian gigi yang terdiri dari mahkota, leher, akar, email, gusi, dan rongga. Masih tentang fungsi organ penyusun sistem pencernaan. Yang B yaitu lidah. Lidah mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengatur letak makanan saat dikunyah. Yang kedua membantu menelan makanan. Dan yang ketiga mengecap rasa makanan. Bagian-bagian lidah peka terhadap rasa tertentu seperti gambar di samping. Nah, ini gambarnya. Bagian belakang sebagai pengecap rasa pahit. Lalu bagian samping agak belakang sebagai pengecap rasa asin. Lalu samping bagian sebagai pengecap rasa asam. Dan bagian ujung depan sebagai pengecap rasa manis. Masih tentang fungsi organ penyusun sistem pencernaan. Yang C yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur dan enzim petialin atau amilase. Enzim petialin atau amilase berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilum secara kimiawi menjadi zat gula. Lalu yang D yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berupa saluran yang panjangnya kira-kira 20 cm. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut ke lambung. Makanan dari mulut terdorong ke lambung karena adanya gerak peristaltik pada dinding otot kerongkongan. Masih tentang fungsi organ penyusun sistem pencernaan. Yang berikutnya yang E yaitu lambung. Di dalam lambung terdapat pencernaan mekanik yang dibantu otot dinding lambung dan pencernaan kimiawi yang dibantu oleh getah lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat untuk menampung makanan yang berasal dari kerongkongan. Dinding lambung menghasilkan asam klorida yang berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Di dalam lambung terdapat enzim pepsin dan renin. Enzim pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Sedangkan enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein.
Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini, ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Lanjutan dari pembahasan video ini saya akan buat di video part yang kedua. Demikian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.